Kenapa pilihan olahraga mempengaruhi kelas sosial seseorang? Kalian sering dengar nggak sih olahraga kayak seperti tenis, golf, berkuda terkadang suka dijudge sebagai olahraga kalangan atas. Sementara olahraga seperti voli, sepak bola lebih mudah diakses untuk semua kalangan. Walau sebenarnya semua olahraga sih bisa dilakuin oleh semua kalangan, tapi tidak sedikit yang memberikan stigma suatu olahraga yang dimainkan berkaitan dengan kelas sosialnya. Tapi kenapa sih olahraga bisa memberikan stigma bahwasanya suatu olahraga berkaitan dengan kelas sosialnya? Nah nih guys, ada beberapa alasan logis dan cukup masuk akal olahraga jadi dikaitkan dengan kelas sosial seseorang yang hobi dalam olahraga tertentu. Mari kita masuk yang pertama, yaitu dari aspek aksesibilitas dan biaya. Olahraga seperti tenis, golf, berkuda, dan olahraga lainnya yang memiliki stigma olahraga kalangan atas itu biasanya membutuhkan biaya yang lebih tinggi untuk perlengkapannya, alat yang digunakannya, fasilitasnya, serta dari segi pelatihannya juga. Dari faktor biaya yang diperlukan lebih tinggi mengakibatkan olahraga yang barusan gue sebutin ini dikaitkan dengan kalangan atas ataupun bawah. Dan juga fasilitas tempat memainkan olahraga yang gue sebutin gak sebanyak olahraga seperti bermain bola yang bisa diakses di mana aja. Gue ngambil contoh olahraga bola karena zaman kecil gue dulu ini sering bermain bola, bahkan gak perlu fasilitas lapangan hijau. Di depan rumah lu juga lu bisa main bola gitu kan. Lu ambil kedua sendal lu buat dijadiin gawang contohnya, juga bisa mengakses olahraga ini kan. Walau emang agak mengganggu tetangga jadinya sih. Berbeda dengan olahraga tenis, lu gak bisa mengakses olahraga ini di depan rumah lo. Perlu lapangan untuk mengakses olahraga ini kan. Mungkin tenis bisa dibandingin dengan badminton contohnya. Badminton juga sama seperti bola. Lu bisa mengakses olahraga ini di depan rumah lu ya kan. Contoh lainnya seperti berkuda deh, gue ambil contohnya. Olahraga ini memerlukan tempat dan pelatihan tertentu untuk lu bisa mengakses olahraga ini. Setuju nggak? Masa iya lu berkuda di depan rumah lu tanpa pelatihannya? Yang ada kuda yang lu tunggangi ngerasain warga nantinya, nyangsang kemana-mana kuda lu itu kan. Dan juga golf, kita ambil contoh lagi. Harga satu tongkat golf aja cukup dibilang memiliki harga yang lumayan dan bervariatif juga jenis-jenis tongkatnya. Dari soal akses dan biaya kalian udah tahu kan kenapa ada sebutan olahraga kalangan atas ataupun bawah. Gua ngambil contoh olahraga yang gampang dibandingin aja, walau banyak olahraga lainnya yang bisa kita ambil contohnya sebenarnya. Yang kedua itu dari stigma dan budaya masyarakat terhadap olahraga tertentu. Lahirnya kalimat olahraga kalangan atas dan bawah dikarenakan banyak stigma masyarakat terhadap olahraga tersebut nih guys. Tenis, basket, golf untuk kalangan atas, sementara badminton, sepak bola, voli itu untuk kalangan bawah. Kembali lagi soal akses dan biaya untuk memfasilitasi olahraga tertentu yang memunculkan stigma olahraga terbagi jadi golongan atas ataupun bawah. Dan ini membuat kalangan bawah merasa tidak percaya diri dan tidak diterima untuk mengakses olahraga kalangan atas. Sebenarnya kalau lo coba perhatiin di negara Amerika sana, olahraga basket itu bisa diakses di semua kalangan. Karena olahraga mayoritas di negara Amerika cenderung memainkan olahraga basket. Kalau di negara kita kan cenderung lebih banyak mengakses olahraga sepak bola. Jadi mungkin aja olahraga yang jarang dimainkan terdengar lebih eksklusif juga. Kalau soal stigma menurut gue ya itu lebih cenderung di daerah mana lu tinggal dan seberapa banyak lingkungan dan relasi lo yang mengakses suatu olahraga tersebut. Yang nantinya akan berpengaruh ke diri lo untuk ikut serta mengakses olahraga tersebut juga. Di Amerika, olahraga basket lebih banyak peminatnya. Sementara di negara kita Indonesia ini lebih banyak yang meminat sepak bola. Mungkin aja di Amerika olahraga sepak bola adalah olahraga untuk kaum kalangan atas karena lingkungannya yang begitu banyak memilih untuk melakukan olahraga basket. Sementara kalau di negara kita nih, negara Indonesia, olahraga sepak bola yang lebih banyak diminati sehingga stigma olahraga basket adalah olahraga untuk kaum kalangan atas. Mungkin next gue bakal bahas kenapa suatu negara memiliki cabang olahraga andalannya ya. Terakhir dari aspek media sebenarnya. Gak usah jauh-jauh di sini gue ambil contoh media sponsor brand-brand kalangan atas seperti Rolex, Gucci, dan sebagainya seringkali terpampang di papan iklan lapangan tenis kayak gini contohnya. Sementara kalau kita bandingin dengan media sponsor olahraga lainnya, itu brand-brand yang mungkin kebanyakan dari kita masih bisa mengakses brand tersebut, masih bisa beli brand tersebut gitu, yang harganya nggak jauh seperti kayak Rolex dan Gucci dan sebagainya. Bukan hanya dari papan iklannya aja. Jenis olahraga bisa mempengaruhi kelas sosial itu dinilai dari brand apa yang mensponsori si atletnya juga. Pemain dari olahraga tertentu berbeda-beda media sponsornya, sehingga brand yang memiliki stigma brand mahal lalu mensponsori atlet dalam olahraga tertentu membuat kebanyakan orang berpendapat
bahwasannya olahraga dari si atlet itu adalah olahraga bukan sembarang kalangan. Sehingga terjadilah istilah ada olahraga kalangan atas atau kalangan bawah. Kalau menurut gue pribadi sih ya, semua orang itu bisa sebenarnya mengakses semua olahraga yang ingin mereka mainkan. Namun terkadang faktor aksesibilitas dan biaya yang menjadi penghambat, gak semua orang bisa mengakses olahraga tersebut. So guys, sehat itu mahal guys. Jadi mulailah olahraga apapun jenisnya. Mulailah dari lingkungan kalian dulu deh yang mengakses olahraga apa tuh, lu ikutin. Terus lalu mandiri deh untuk mengakses olahraga lainnya, biar lu gak buta-buta amat dengan olahraga. Coba seru di kolom komentar kalian tim olahraga kalangan atas atau kalangan bawah.